Oke, makasih Nurul tentang pemaparan kondisi gimana di UIN Wali Songo ya. Jadi di UIN Wali Songo tuh emang udah ada seperti sejenis satgas seperti itu ya. Turunan dari Dirjen Pendis itu ya. Oke, tapi walaupun begitu masih kesulitan ya, karena masih ada reviktimisasi. Ya tadi ya seperti dilaporkan di UU ITE gitu ya. Iya. Oke, nah kalau gitu sekarang aku mau ke teman-teman kampus dulu nih, yang lain kayak misal di UNES Elvira. Nah kalau di UNES itu kan kita baru aja punya peraturan rektor ya teman-teman. Di UNES itu baru sah. Nah kira-kira gimana nih kondisi kekerasan seksual sebelum dan sesudah ada peraturan rektor ini? Apakah yang masih sama-sama saja implementasinya belum terasa ataukah bagaimana? Silakan Elvira. Oke, yes. Terima kasih kepada Mutia atas waktu yang diberikan. Sebelumnya selamat sore teman-teman semua. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Elvira dari BMKM UNES. Dan tadi aku sepakat banget sama yang dipaparin sama Kak Nurul ya. Aku juga agak sedikit miris ya untuk sekelas UIN aja yang sudah punya pusat studi gender dan Wali Songo Healing Center saja belum mampu gitu mengakomodasi kepentingan korban dan belum mampu gitu menurunkan permasalahan kekerasan seksual di kampus, apalagi untuk teman-teman semua yang belum mempunyai peraturan rektor atau surat keputusan rektor gitu. Ini pasti tambah-tambah gitulah, tambah-tambah permasalahannya tidak terselesaikan gitu. Kalau di UNES sendiri ini sudah sah gitu peraturan rektor nomor 24 tahun 2021 mengenai kekerasan seksual yang disahkan ini belum lama ya, sekitar tanggal 30 Desember gitu. Dan ini juga kita masih proses gitu mencoba mensosialisasikan kepada teman-teman gitu, karena tidak semua mahasiswa UNES ini tahu gitu kalau perek ini sudah sah gitu. Dan mungkin seperti yang tadi dipertanyakan oleh moderator ya, aku ingin menarik mundur sebelum peraturan rektor ini disahkan. Sebelumnya UNES sendiri ini tidak mempunyai unit layanan terpadu gitu yang mampu mengakomodasi permasalahan kekerasan seksual secara komprehensif. Jadi sebelumnya permasalahan yang mungkin terblow up di sosial media atau mungkin yang tertutupi di masing-masing fakultas atau jurusan ini diselesaikan secara sistemnya itu mediasi gitu. Nanti pihak kampus mempertemukan pihak korban dan kepada pelaku gitu kan. Menurutku ini aneh gitu ya. Kenapa pihak korban yang masih belum stabil entah secara mental atau secara fisik ini harus dipertemukan kepada pelaku gitu dengan alasan untuk mediasi. Dan pasti di dalamnya korban merasa tertekan gitu melihat pelaku secara langsung, belum lagi ditekan oleh birokrat untuk menutup permasalahan ini gitu. Dan ditambah lagi belum ada nih hak-hak korban gitu, seperti pendampingan psikologi atau mungkin permasalahan lain yang akan dihadapi korban. Bisa jadi kan permasalahan keuangan atau mungkin kekerasan fisik yang memerlukan yang memerlukan visum dan lain sebagainya, ini belum ada gitu. Jadi sebelumnya hanya itu gitu yang dilaksanakan oleh pihak kampus gitu. Sedangkan kami dari pihak mahasiswa ini berinisiasi gitu membentuk layanan aduan yang independen, mulai dari mungkin di tingkat fakultas atau tingkat universitas yang dimiliki BMKM UNES atau mungkin Hope Helps yang di luar dari BEM gitu. Jadi selama ini sebelum ada peraturan rektor ya hanya beberapa lembaga itu gitu yang mampu menangani permasalahan kekerasan seksual. Tapi kan bagaimanapun juga ini lembaga independen ya, jadi pasti terbatas mengenai peraturan dan dasar hukum dari mereka bertindak. Sebagai contoh dari Zone Center sendiri dari BMKM UNES nih, ketika ingin memanggil pelaku, kami tidak bisa memaksa pelaku untuk datang karena kami tidak punya peraturan yang melegitimasi kami gitu. Jadi itu permasalahan yang sering dihadapi para pihak yang menjadi yang mengakomodasi permasalahan kekerasan seksual di kampus gitu. Jadi bisa dibilang sporadis gitu. Kami punya lembaga masing-masing. Akan tetapi kami juga tidak terpisah gitu. Kami biasanya ini mencoba untuk meminta referensi mungkin dari pihak fakultas atau Hope Helps gitu, karena karena yang bisa kami lakukan ya hanya itu gitu, bekerja sama entah dengan lembaga luar, dengan LBH dan lain sebagainya gitu. Sedangkan pihak kampus ini tidak kunjung gitu memberikan kabar gitu mengenai itu. Dan setelah
ada beberapa waktu gitu kami mencoba menuntut peraturan rektor mengenai kekerasan seksual ketika Disnatalis tahun lalu gitu, dan itu pun sulit gitu karena dianggap kekiri-kirian dan lain sebagainya. Dan ketika kampus kita beri saran gitu, ketika sudah ada peraturan rektor maka otomatis kampus akreditasinya akan lebih bagus gitu dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu kampus baru ada nih tergerak untuk membuat gitu. Jadi bisa dibilang ya ketika kita ingin memaksa kampus untuk membuat peraturan rektor dan lain sebagainya, ya kita harus memaparkan nih keuntungan yang akan diperoleh kampus ini seperti apa gitu, karena ya kita tidak bisa karena ya sulit gitu menemukan kampus yang memang clear dan memang tulus gitu ya bahasanya, yang menangani kekerasan seksual gitu. Dan setelah disahkannya nih Permendikbudristek ini tentunya menjadi angin segar ya bagi kita semua nih pegiat kekerasan seksual di kampus ataupun mahasiswa gitu. Meskipun begitu nih, ini belum selesai permasalahan ini gitu, ini masih awal gitu, karena permasalahan setelahnya pun juga masih ada dan belum terimplementasi gitu Permendikbudristek ini. Kalau dari UNES sendiri, beberapa waktu setelah Permendikbud disahkan ini, kami mencoba untuk mendesak pihak kampus dan sebagainya. Ini sudah ada gitu inisiasi dari pihak kampus waktu itu ya, karena mungkin Permendikbudristek ini kan sifatnya tegas dan memaksa gitu ya. Kalau tidak membuat nanti kampus akan sanksinya dipotong pendanaannya atau mungkin akreditasinya diturunkan. Jadi mau tidak mau kampus pasti akan membuat, entah itu nanti clear atau tidak, entah itu ternyata concern atau tidak, ya itu permasalahannya berbeda gitu. Dan ternyata UNES mau menginisiasi permasalahan kekerasan seksual, dan kami sudah ada sosialisasi dan uji publik beberapa kali dan akhirnya disahkan gitu. Dan ketika uji publik pun ya beberapa teman-teman kami dari BMKM atau mungkin beberapa mahasiswa lain yang diundang ini ya terlihat gitu pihak birokrat kampus ini seperti apa. Ternyata justru malah membuat guyonan yang seksis dan lain sebagainya. Padahal dosen cewek gimana? Iya, ada itu Bu. Jadi di situ kami gitu sama teman-teman mahasiswa, dan ada beberapa tendik dan dosen yang perempuan gitu. Dan ternyata ada salah satu tendik yang menjadi korban kekerasan seksual gitu dan melapor ke Pak Rektor langsung melalui sebelum Satgas terbentuk. Dan ini ketika sosialisasi pertama kali, belum terbentuk peraturan rektor gitu. Dan di situ malah Pak Rektor ini malah membuat guyonan gitu, malah membahas itu di muka umum. Dan di situ ada pihak ibunya yang di situ gitu. Dan ya ini miris gitu loh, ketika kita ingin membahas peraturan mengenai kekerasan seksual, tapi kenapa malah guyonan yang dikeluarkan dan sikap yang dikeluarkan ini malah kontradiktif dengan peraturan yang akan dikeluarkan gitu. Dan ya menurutku ya pada akhirnya nih kampus membuat ya hanya karena tekanan dari Permendikbud ini sendiri mengenai pemotongan pendanaan atau mungkin penurunan akreditasi gitu. Dan akhirnya setelah beberapa sosialisasi dan uji publik ini disahkan kemarin tanggal 30 Desember. Dan kalau untuk isinya sendiri nih bahasa kasarnya ini copy paste ya Bu. Copy paste dari Permendikbudristek, hanya diubah nama satgasnya saja. Kalau di UNES nama satgasnya ini TP2KS, Tim Pencegahan. UNES ada PSG apa? Pusat Studi Gender dan Anak. Belum ada. Ya UIN sudah ada pun belum mampu ya, apalagi yang belum ada gitu Bu. Nah kalau dari UNES sendiri disebutnya di peraturan rektor ini satgasnya TP2KS, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Dan hingga saat ini pun ya belum ada gitu, karena timeline dari Permendikbudristeknya sendiri juga belum ada gitu Bu ternyata gitu. Dan padahal kalau dari sisi Permendikbudristeknya sendiri kan maksimal 1 tahun sudah dibentuk satgas ya, sedangkan timeline dari mereka pun belum ada gitu. Jadi begini teman-teman, untuk mekanisme pembentukan satgas ini dari Permendikbudristek ini sebelumnya tahap pertama adalah membentuk pansel terlebih dahulu, yaitu panitia seleksi. Panitia seleksi ini terdiri dari 7 orang dari elemen tendik, mahasiswa dan juga dosen gitu. Dan komposisinya adalah 2/3 dari pansel ini adalah perempuan. Jadi bisa dibilang pansel ini adalah pihak yang nantinya ini menyeleksi dan mewawancara dari satgas ke depannya gitu. Jadi tahap pertama yang harus dibentuk ini sebenarnya ya pansel dulu gitu. Ketika pansel sudah terbentuk, maka
sebagai contoh nih, nanti kampus ini menyetorkan 10 nama gitu. Nanti mereka akan mengikuti pelatihan dari Kemendikbud, mengikuti pelatihan, dan hanya 7 orang yang lolos seleksi gitu, dan kemudian kembali ke kampus dan menyeleksi pihak Satgas gitu. Dan pansel ini sifatnya ad hoc. Jadi nanti setelah menyeleksi maka mereka akan bubar gitu. Nah ini, dan yang aku sorot ini hingga saat ini dari Kemendikbud pun belum ada timeline, entah itu permasalahannya corona atau apa ya Bu, dan hingga saat ini belum ada gitu. Dan untuk kami dari pihak UNES sendiri mencoba untuk menginisiasi menyetorkan nama terlebih dahulu meskipun belum ada timeline, itu sekitar bulan Maret ini gitu. Nah kan tetapi kami juga belum tahu timeline dari Kemendikbud ini sendiri ini bagaimana gitu. Jadi hingga sekarang mungkin mahasiswa UNES dan lain sebagainya itu belum merasakan ya kehadiran dari peraturan rektor sendiri ini, dampaknya bagaimana ini belum merasakan. Bahkan banyak yang belum tahu kalau UNES ini sudah punya peraturan rektor gitu. Tapi kalau untuk pengalaman kami sendiri dari BMKM UNES Adoption Center ini sudah ada sedikit merasakan perubahan, dan dari setelah disahkannya peraturan rektor ini, sebagai contoh nih ada permasalahan lah beberapa kasus gitu yang menyebabkan si penyintas ini tidak mampu membayar UKT Bu, dan kami mencoba membuka peraturan rektor, dan di bagian perlindungan korban ini ada hak keberlangsungan pendidikan bagi mahasiswa. Nah menurut kami ini bisa ditafsirkan sebagai UKT dong gitu, karena permasalahan keberlangsungan ini tidak bisa melanjutkan karena tidak bisa membayar UKT dengan adanya kasus tersebut gitu. Dan kami mencoba menghubungi birokrat, dan ternyata ya goal gitu permasalahan UKT tersebut. Jadi kami merasa sudah ada sedikit jalan gitu untuk menuju ke sana gitu ya. Akan tapi pada prosesnya ya juga seperti itu Bu, birokratnya masih seksis, masih menyalahkan korban, menyalahkan pakaian gitu Bu. Jadi kami dari Zone Center ini ya sudah setiap hari menghadapi seperti itu Bu ketika bertemu dengan birokrat. Itu yang kalau dari aku, terima kasih. Kembalikan kemudian nanti mungkin bisa dilanjutkan diskusi. Terima kasih.